Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fahrian Syahputra. Di sini saya akan mempresentasikan atau akan menjelaskan suatu materi yang berjudul tentang studi kelayakan bisnis dan ruang lingkupnya. Pengertian studi kelayakan bisnis. Menurut Kashmir dan Jafar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak layaknya usaha tersebut dijalankan. Sedangkan, menurut pengertian lain, studi kelayakan juga sering disebut dengan feasibility study, yang merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan tertentu. Ilmu penunjang studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu studi tentang pasar. Maksudnya adalah tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa dukungan ilmu manajemen pemasaran yang baik juga. Yang kedua itu ada studi finansial. Harus didasarkan pada pemahaman terhadap manajemen keuangan dan ilmu akuntansi yang baik. Yang ketiga, studi teknis dan manajemen. Perlu ada dukungan pengetahuan dasar mengenai manajemen operasional. Dan yang terakhir itu ada teori struktur organisasi dan personalia, serta konsep-konsep lain yang diperlukan untuk menyempurnakan hasil studi tersebut. Tujuan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, tujuan bagi analisis. Dapat dijadikan dasar bagi investor untuk membuat keputusan investasi secara lebih objektif, karena sudah mengkaji dan mencakup aspek-aspek secara lengkap dan detail. Yang kedua, tujuan bagi masyarakat. Hasil studi kelayakan bisnis merupakan suatu peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, baik yang terlibat langsung maupun yang muncul akibat adanya nilai tambah sebagai dari adanya usaha atau proyek-proyek tersebut. Yang ketiga, bagi pemerintahan. Tujuan bagi pemerintahan ini terbagi menjadi dua sudut pandang, yaitu sudut pandang mikro dan sudut pandang secara makro. Dari sudut pandang mikro, hasil studi kelayakan ini untuk tujuan pengembangan sumber daya baik dalam pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia berupa penyerapan tenaga kerja. Sedangkan secara makro, pemerintah dapat berharap dari keberhasilan studi kelayakan bisnis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah ataupun nasional sehingga tercapai pertumbuhan PDRB dan kenaikan income per kapita. Syarat-syarat melakukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu, studi harus dilakukan dengan teliti dan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, studi harus dilakukan dengan dukungan data yang lengkap dan benar. Yang ketiga, studi harus dilakukan dengan kejujuran dan ketulusan hati. Yang keempat, studi yang dilakukan harus bersifat objektif. Yang kelima, studi harus dilakukan dengan adil, tidak memihak kepentingan tertentu. Dan yang terakhir itu, studi harus dapat diuji ulang jika diperlukan untuk menguji kebenaran hasil studi tersebut.
Metode mempelajari studi kelayakan bisnis. Ada beberapa metode untuk mempelajari studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu membaca konsep dengan benar. Hal yang paling awal dalam mempelajari studi kelayakan bisnis adalah membaca keseluruhan konsep dengan benar dari awal sampai akhir agar kita mengerti apa sih konsep studi kelayakan bisnisnya. Terus yang kedua itu mempraktekkan konsep tersebut. Setelah membaca, kemudian kita diharuskan untuk mempraktekkan konsep tersebut. Dan yang terakhir itu penambahan wawasan. Tahapan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, penemuan ide. Tahap ini para pembaca atau orang yang berminat mempelajari studi kelayakan bisnis diharuskan untuk melakukan kegiatan ini. Tujuannya yaitu agar mereka dapat menemukan suatu ide atau gagasan usaha tersebut. Yang kedua yaitu mempertimbangkan alternatif usaha lain. Tahap berikutnya adalah melakukan studi kemungkinan pemilihan bentuk usaha yang tepat untuk ide atau gagasan tersebut. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada aspek hukum. Yang kedua ada aspek lingkungan. Yang ketiga itu ada aspek pasar dan pemasaran. Dan yang terakhir itu ada aspek teknis dan teknologi. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan tadi teman-teman semua bisa mengerti dan memahaminya dengan baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.